Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo guys, sobat pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih dengan Iris dengan pembahasan serial Jujutsu Kaisen. Bentar. Bukan berarti ini manga Jujutsu Kaisen gak jadi hiatus ya guys. Tapi kita bakal bahas yang lain, yang santai-santai aja, yaitu kita bahas tentang tingkatan atau kelas para ahli Jujutsu di serial Jujutsu Kaisen. Terdengar sepele sih, tapi ini cukup penting guys, karena untuk mengetahui tingkat kekuatan dari setiap karakter di Jujutsu Kaisen. Sekalian cari tahu nih, karakter favorit kalian ada di tingkatan kelas yang mana sih? Ya kan? So, biar kita lebih seru ngebahasnya, yuk kuy kita kupas lebih jauh. Let's go! Oke, sebelum kita bahas lebih jauh atau lebih dalam, kayaknya kita harus tahu nih dasar-dasarnya dulu. Kayak semisal apa sih ahli Jujutsu itu sendiri? Nah, ahli Jujutsu biasa juga disebut dengan shaman atau penyihir Jujutsu. Terserah kalian sih mau nyebutnya bagaimana atau lebih nyaman pakai yang mana. Karena untuk artinya sih sama aja ya kan? Atau biar lebih bernuansa lokal aja kita sebut dengan dukun. Oke. Orang-orang yang dipanggil ahli Jujutsu ini merupakan orang yang dilatih secara khusus untuk mengendalikan serta menggunakan energi kutukan yang mereka miliki guna membasmi roh terkutuk yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka juga diawasi secara penuh oleh para petinggi Jujutsu nih guys. Untuk orang-orang ahli Jujutsu sendiri, ya biasanya memiliki kemampuan yang cukup beragam dalam membasmi para kutukan. Ada yang punya kemampuan untuk mengeluarkan berbagai teknik Jujutsu tingkat tinggi. Ada juga nih yang bahkan bekerja sama dengan roh kutukan itu sendiri. Nah, untuk beberapa kasus juga malah ada nih yang cuma pakai senjata kutukan tanpa memiliki energi kutukan sama sekali. Selagi masih berpihak kepada manusia dan tidak membahayakan keselamatan, it's okay, kita bisa sebut juga mereka sebagai seorang ahli Jujutsu. Gimana? Jadi basicnya udah paham ya untuk ahli Jujutsu itu sendiri. Nah, kita masuk nih ke poin utama kita. Jadi, tingkatan ahli Jujutsu itu dibagi menjadi 6 kelas. Yaitu dari kelas 4 nih sebagai kelas terendah hingga kelas spesial sebagai kelas tertinggi guys. Terus gimana caranya sih? Kok bisa seorang ahli Jujutsu dinilai kelasnya? Oke, jadi gini. Kita kan sama-sama tahu nih kalau di serial Jujutsu Kaisen ada yang namanya sekolah Jujutsu. Malah disebut sebagai sekolah keahlian alias SMK Jujutsu ya kan? Yang terbagi menjadi 2 di kota besar Jepang, yaitu Tokyo dan Kyoto. Nah, didirikan sekolah ini tuh bukan tanpa alasan. Gak setiap orang bisa daftar layaknya PPDB di negara kita. Melainkan kita harus punya potensi menjadi ahli Jujutsu dulu biar bisa diterima. Tujuan sekolah ini didirikan ya tentu untuk mengawasi dan membina nih para talenta-talenta ahli Jujutsu muda supaya mereka menjadi lebih kuat dan lebih memahami tugas mereka di masa yang akan datang guys. Ya meskipun berbentuk sekolah, kelas di sini nggak sama dengan kelas ahli Jujutsu. Maksudnya gini nih. Semisal nih kita masuk sebagai murid kelas tahun pertama, kita bisa aja nih naik ke kelas tahun kedua. Tapi itu nggak bikin kita otomatis langsung naik 1 tingkat di kelas ahli Jujutsu. Intinya gini, berganti tahun di SMK Jujutsu nggak bikin kita langsung naik kelas ahli Jujutsu seperti sekolah biasa pada umumnya. Nah, tapi untuk mencapai kelas Jujutsu berbeda lagi caranya dan lumayan ribet juga sih. Di sini aku bakal coba ngasih tahu ke kalian nih. Cara untuk naik tingkatan adalah melalui rekomendasi. Ya, lebih lengkapnya gini sih. Seorang shaman atau ahli Jujutsu bisa naik peringkat jika dia direkomendasikan langsung oleh ahli Jujutsu dengan kelas yang lebih tinggi. Tapi ahli Jujutsu yang merekomendasikan ini nggak boleh dilakukan oleh gurunya sendiri loh ya. Misalnya nih ya, Gojo kan punya murid nih, Yuji, Megumi, dan Obara ya kan. Nah, Gojo ini nggak boleh nih merekomendasikan ketiga murid kesayangannya ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka bertiga harus direkomendasikan oleh yang lainnya. Apalagi rekomendasi ini baru diakui semisal ada 2 orang atau lebih yang mempromosikannya. Setelah mendapat rekomendasi, baru nanti mereka bakal diuji. Kandidat mana yang lebih direkomendasikan untuk mendapatkan misi mendampingi ahli Jujutsu dengan tingkat yang dituju.
Tapi orang yang merekomendasikan tidak boleh nih satu misi dengan si kandidat. Jadi ahli jujutsu lain lah yang bakal menilai dia layak atau enggak naik peringkat. Gitu. Ribet kan? Ya tapi sepadan kok guys. Karena gini, sama aja dengan kerja di dunia nyata ya kan. Kalian makin naik pangkat ya kita makin gede juga salary-nya. Begitu juga nih dengan ahli jujutsu. Semakin tinggi kelas mereka, gaji yang mereka dapatkan juga makin besar. Makanya ada juga tokoh yang bernama Miwa. Dia mau jadi ahli jujutsu dengan alasan supaya bebas dari kemiskinan. Nah kita udah selesai tuh ngebahas apa itu jujutsu atau gimana sih ahli jujutsu biar naik kelas. Nah sekarang baru nih kita ngebahas ada kelas apa aja sih untuk ahli jujutsu. Pertama ada jujutsu kelas 4. Nah kelas ini adalah kelas terendahnya guys di serial Jujutsu Kaisen. Biasanya disematkan kepada mereka yang baru banget pertama kali menginjakan kakinya di SMK Jujutsu, alias ya masih anak baru lah, yang belum punya pengalaman. Harusnya begitu. Tapi kasus yang berbeda nih untuk Yuta. Karena dia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat, sehingga ngebuat dia gak sempat menapaki peringkat ini. Yang diketahui ada di peringkat ini adalah Maki Zenin. Wait. Bentar, jangan kecewa dulu dong. Maki harusnya nggak ada nih guys di kelas ini. Karena kita udah tahu kan kekuatannya tuh wow banget. Faktor yang membuat dia masih ada di kelas ini adalah karena klan Zenin guys. Yang sebagai salah satu klan berpengaruh di petinggi Jujutsu, mereka menghalangi Maki untuk naik peringkat. Tapi tenang guys, Maki di sini udah dapat rekomendasi langsung loh oleh Meimei dan Todo Aoi untuk menjadi ahli Jujutsu tingkat 1. Selanjutnya nih, ada ahli Jujutsu kelas 3. Ya, kelas yang rata-rata dimiliki oleh para ahli Jujutsu, terutama di SMK Jujutsu. Peringkat ini menjadi peringkat yang paling umum untuk diraih para siswanya. Nah, untuk saat ini nih, ada 3 karakter yang berada di kelas 3 ini, yaitu si nggak berguna, ada si Miwa Kasumi, kemudian Mai Zenin, dan mbak-mbak tukang santet, alias Nobara Kugisaki. Next, yaitu ahli Jujutsu kelas 2. Nah, kalau udah masuk kelas 2, otomatis ya udah masuk tingkatan di atas rata-rata lah, alias para ahli jujutsu yang nggak boleh dianggap lemah. Mereka yang udah sampai di kelas ini diakui nih sebagai ahli jujutsu yang kuat. Dan disebutkan juga jika seorang ahli jujutsu telah mencapai status kelas 2, mereka diperbolehkan untuk menyelesaikan sebuah misi sendirian. Untuk di SMK Jujutsu sendiri, jika ada siswa yang berhasil meraih peringkat ini setelah mendaftar, mereka bakalan dianggap sebagai seorang jenius. Siapa aja sih yang berhasil meraih peringkat ini? Oke, para ahli Jujutsu yang telah mencapai kelas 2 adalah Megumi Fushiguro, terus ada Takuma Ino, terus si imut panda nih, dan si Miyamomo yang selalu pakai sapu terbangnya. Selanjutnya, apakah ahli Jujutsu kelas 1? Bukan guys. Jadi sebelum ke sana ada lagi nih di bawahnya dikit, yaitu ahli Jujutsu semi kelas 1 lah. Masih ingat kan dengan cara naik peringkatnya? Ya dengan direkomendasikan kemudian diberikan misi sambil didampingi. Nah mereka yang telah melalui tahap tadi dan meraih hasil yang memuaskan akan ditaruh dulu nih di semi kelas 1 sebelum benar-benar ada di kelas 1. Jika udah ada di tahap ini ya udah tinggal nunggu waktu aja pokoknya buat naik tingkat selanjutnya. Mereka yang berhasil meraih peringkat ahli Jujutsu semi kelas 1 adalah ada Norito Shikamo, kemudian Inumaki Toge, kemudian ada Mekamaru dan Utahime. Nah nextnya nih baru deh ke peringkat berikutnya yaitu ahli Jujutsu kelas 1 guys. Peringkat ini menjadi paling tinggi yang bisa diraih para ahli Jujutsu secara alami dengan serangkaian tahapan yang telah disebutkan tadi. Mereka yang telah mencapai tahap ini bakalan disebut sebagai ahli Jujutsu dengan kemampuan tingkat tinggi. Ahli Jujutsu kelas 1 juga dipercaya untuk menjalani misi tingkat khusus untuk memperoleh kepercayaan dari para petinggi hingga bayaran yang luar biasa mahalnya. Kelas 1 juga punya wewenang untuk memimpin dalam sebuah misi nih guys, serta juga punya tanggung jawab untuk menilai para ahli Jujutsu yang direkomendasikan naik ke peringkat ini. Terlebih mereka juga bisa nih dipercayakan menyimpan sebuah rahasia yang khusus dari para petinggi. Intinya gini sih, privilege yang mereka dapatkan di kelas ini tuh jauh lebih menguntungkan dibandingkan kelas-kelas di bawahnya. Tapi ya sebanding juga dong dengan misinya ya kan. Saat ini
Karakter yang berhasil meraih peringkat ini adalah ada Kento Nanami, kemudian Meimei, Todo Aoi, Masamichi Yaga, si kepala sekolah itu loh, dan Atsuya Kusakabe. Oh ya, di kelas 1 ini ada juga nih pembagian khusus bagi mereka yang berada di klan ternama, sehingga disebut sebagai kelas 1 spesial lah. Nah, isinya itu kayak Naoya Zenin, terus ada Naobito Zenin, ada Jinichi Zenin, dan Ogi Zenin guys. Selanjutnya, nah ini nih, tingkatan tergokil, yang terkuat dan tersegala-galanya pokoknya. Apalagi kalau bukan ahli Jujutsu kelas spesial. Nah, kalau tingkatan yang satu ini nggak perlu tahapan naik peringkat yang sebegitu ribetnya tadi. Melainkan kelas ini dibuat untuk menggambarkan nih betapa orang-orang ahli Jujutsu ini mempunyai kekuatan kutukan yang luar biasa. Yang sama sekali nggak sebanding dengan kelima kelas sebelumnya gitu. Mereka yang seperti langka di dunia Jujutsu dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak terukur menjadikan mereka sebagai orang-orang yang eksklusif dan unik. Karena alasan itulah nih mereka disebut sebagai spesial guys. Dan gak ada tandingannya, serta benar-benar orang yang terpilih untuk masuk ke peringkat ini. Saking langkanya nih, ahli Jujutsu yang mencapai peringkat kelas spesial itu, sampai konten ini dibuat ya, cuma ada 4 karakter guys, yaitu Gojo Satoru, kemudian ada Suguru Geto, lalu ada suku Moyuki, dan Okutsuyuta. Kayaknya mungkin kedepannya asik nih kalau kita bahas kelas spesial di konten yang terpisah. Gimana guys? Kayaknya seru nih. Bentar, kalau kalian notice nih, dari awal kayaknya ada satu nama yang belum kesebut. Jadi di manakah sang tokoh utama kita, si Itadori Yuji berada guys? Sayangnya nih, emang belum ada kejelasan Yuji ada di tingkatan kelas yang mana. Tapi kalau kita mengikuti alur, harusnya si Yuji berada di kelas 4, karena terbilang dia kan masih anak baru ya kan di SMK Jujutsu gitu loh. Plus Yuji juga udah nerima rekomendasi nih dari brothernya Todo Aoi dan Meimei untuk menjadi ahli Jujutsu kelas 1. Sayangnya kan belum sempat dinilai karena berbagai insiden gila yang udah terjadi di manganya ya kan. Jadi untuk saat ini status tingkat Itadori Yuji ya masih belum jelas ya guys. Oke, jadi udah selesai nih pembahasan kita mengenai tingkatan ahli Jujutsu. Gimana? Ternyata nggak sesimpel kelihatan ya kan? Terbilang agak sedikit ribet sih kalau menurut gue. Ya udahlah, nantikan pembahasan menarik lainnya seputar serial Jujutsu Kaisen. Oke? So, see you guys next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.